Gimana kalau kita ke rumah langsung? Wih, terlalu banyak skinnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the... Saya harus memberitahukan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, saya mendengarkan berita yang menggembirakan untuk kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Berita ini saya dengar langsung dari siaran radio luar negeri. Itu berarti telah terjadi kekosongan kekuasaan terhadap Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Tapi yang membuat saya bingung, tadi pun berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu apa? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedang sekutu belum menguasai sepenuhnya wilayah Indonesia. Ya, mengerti. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Darus benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan semua itu, karena sebaiknya mulai sekarang kita harus memberitahu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera? Saya setuju usulannya, Tuan, karena waktu ini yang tepat bagi kita semua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Hatta dan Soekarno tidak setuju dengan itu semua? Kita tidak boleh pesimis. Betul, Tuan. Tenang, semua tenang. Saya harap kalian duduk di kursi masing-masing. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua boleh pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah, kalau begitu, Bu, sampai jumpa besok pagi. Terima kasih atas informasinya, saya pamit. Kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa ya mencari Kang Mas? Begini, Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Ya sudah, ayo masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu, saya buat Ibu repot. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Siapa Bu yang datang? Itu, para pemuda datang. Mereka ingin berbicara penting katanya, Pak. Baiklah. Kalau begitu, saya ke belakang dulu, Kang Mas. Soalnya banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Oh ya, tuan-tuan, kalian mau minum apa? Teh hangat tadi, Bu. Iya, Kalau begitu, ya. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Terima kasih, Bu.
Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahkan Jepang kepada sekutu masih diragukan. Sebaiknya kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat diterima, tapi saya yakin berita ini benar adanya. Tentu saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang itu keputusan Bung Karno, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja, karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami minta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas, ada di dalam. Wah, kebetulan sekali ya, tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini. Ya, ada seperti Muhammad Hatta, Dr. Samsi, Buntaran, dan yang lainnya. Maaf ya, saya keasikan ngobrol. Mari masuk, silakan duduk. Sebentar ya, saya panggil Kang Mas dulu. Silakan Bu. Maaf, Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tak apa-apa. Lalu, apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkannya. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena yang saya takutkan nanti Jepang akan mematuhi rencana ini, Bung. Kita tahu kan bahwa PPKI dibentuk untuk Jepang. Ya, saya tahu itu, bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini. Jadi maksudnya kita memutuskan ikatan dengan Jepang. Begitu bukan? Seperti itu, Tuan. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik masalah ini kita bicarakan dengan anggota PPKI agar nantinya saat kita memproklamasikan kemerdekaan kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi saya rasa Tuan itu tidak... Jika kalian semua tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini para pemuda dan tokoh tua datang berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Saya sangat senang Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan kemauan para pemuda ini. Memangnya para pemuda ini menginginkan apa? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka menginginkan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sangat betul. Itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak setujui karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita bandingkan masalah ini dahulu tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serang di belakang. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan kembali di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung.
Berarti kita semua telah setuju. Lalu, apa yang harus sekarang kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, tentu saja kitalah seharusnya yang mengetahuinya. Jadi, maksud Anda, kita tidak perlu menuruti keinginan para pemuda tersebut? Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bu Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, silakan kalian mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus proklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan besok pagi, 16 Agustus, PPK akan berunding untuk membicarakan kemerdekaan. Lah, memangnya ada apa? Anda pikir memproklamirkan kemerdekaan semudah membolak-balikkan telapak tangan Anda sendiri? Tidak. Semua ini membutuhkan proses. Kita tidak bisa seenaknya bertindak saja, tanpa dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Tuh kan, apa yang kau bilang, Wis? Diam kau. Apakah kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apakah kau lupa dengan apa yang kita bicarakan pada rapat? Betul juga apa kata kau. Tapi ini saja yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena penjajahan yang sangat menyayat jiwa raga kami ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak datang kembali untuk menguasai negeri ini. Jika Anda, saudara, tidak menyetujui dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana jika kita nanti berdiri di atas kekuatan sendiri? Jika Bung Karno tidak mengumumkannya malam ini juga akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu untuk esok hari. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta saja untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju? Bagaimana pendapat para golongan tua, Bung? Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lantas kapan waktu yang tepat? Justru inilah kesempatan emas kita. Mereka bersikukuh untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya, jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira saya telah sanggup menumpang kekuatan itu sendiri, mengapa harus datang ke Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apa kita harus memproklamirkan kemerdekaan tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang kuat itu hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan apa yang Bung Karno katakan, dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka. Bagaimana jika kita mengadakan pertemuan yang tertutup dengan mereka? Semacam penculikan gitu? Tepat sekali. Tapi yang saya bingungkan, kita harus membawa kedua tokoh nasionalis ini kemana? Kemana saja, yang penting Bung Hatta dan Bung Karno aman.
kita serahkan saja tugas ini kepada Cindy dan Latif Hendraningrat karena mereka berdua adalah anggota PTA. Ide yang bagus. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PTA. Bagaimana Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka dua ke Rengas Dengklok dekat Karawang, karena di sana dekat dengan pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal yang penting harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi, maaf Bu. Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan Bung Karnonya dulu. Oh ya, hampir lupa. Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apakah Bung Hatta juga saya panggilkan? Iya Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kok tamunya nggak ditawarin minum dulu? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? Nggak repotin Bu, nggak usah saja Bu, terima kasih. Jadi tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu yang penting halal. Ya sudah ya, saya ke belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting dengan saya. Memang hal penting apa? Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung. Memang kedatangan kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota, Kemana? ke Karawang, Memangnya kenapa kalian mau pergi ke luar kota? untuk menghindari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian? Sekarang Tuan bukan waktunya lagi untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan. Cepatlah ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya akan berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Perasaan saya akhir-akhir ini tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Bagaimana kalau sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Baiklah, ayo kita berangkat. Bung Karno, inilah waktu yang tepat bagi kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, kalau tidak kau akan dibunuh. Apa-apaan kalian ini? Tidak Bu, kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu, tapi tidak seperti ini jalannya. Walaupun Bung Karno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti dia memiliki alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, kalau begitu permasalahan kalian ini nanti lagi kita bahas dengan kepala dingin, tanpa emosi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminan. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Bawalah ia sekarang juga. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Maaf Tuan, apakah ada kamar hotel yang masih kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Untuk itu, terima kasih Tuan. Mungkin jika Tuan ingin bersabar menunggu, besok ada kamar yang kosong. Apakah Tuan mau? Tidak usah, mungkin saya akan melihat di rumah teman saya. Baiklah, jika itu yang Tuan mau. Saya pergi. Silakan Tuan. Bagaimana kalau kita ke rumah bersama namanya? Dia ada teman.
kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi pasti kemenangan terjamin. Saya setuju, seperti yang dikatakan saya itu, ini keamanannya terjamin. Ya sudah, kalau begitu mari kita ke rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Duduk, Tuan. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan adalah para pemuda mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Inilah waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi Tuan setuju? Iya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat bahwa berita itu secepatnya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencana kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo mari kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, kan? Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Duduk, Tuan. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan adalah para pemuda mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Inilah waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi Tuan setuju? Iya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat bahwa berita itu secepatnya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencana kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo mari kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, kan? Kami harus melakukan rapat pagi tadi yang sempat belum terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, keadaannya sudah beda. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi merubah status quo. Dan dari tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak dapat bergerak bebas lagi. Mereka semata-mata alat sekutu
dan harus menurut terhadap perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi dan pelaksananya diserahkan oleh PPKI yang pada pukul 24.00 nanti akan dimulai rapat di Rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat diadakan pada pagi, akan dibantu. Tetapi, mulai tengah hari tadi, kami harus menurut terhadap pemerintah sekutu dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi, rapat PPKI terpaksa kami larang. Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana jika Anda, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan saya yang mengerjakan naskah ini secara bersama? Benar, sebaiknya memang mereka yang harus berlaku. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Soekarno. Biar saya mencatat. Baiklah, kalau itu mau. Lalu bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana kalau kata pembukanya proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu bagaimana dengan isinya? Tunggu, biarkan saya berpikir dulu. Ya, saya tahu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Tapi kan itu bagian dari pembukaan. Lalu bagaimana dengan isinya? Apakah kalian semua setuju jika isinya begini? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya sudah, semua selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka setuju dengan naskah ini? Ya sudah, kalau begitu ayo kita hampiri para pemuda. Bagaimana naskahnya? Sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05, Wakil Bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada kata-kata yang sedikit janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan. Menurut saya, kata tempo bisa kita ganti dengan tempo. Baik, saya terima. Lalu? Begitu pula dalam tulisan Jakarta 17/8/05. Sepertinya akan lebih bagus jika diubah menjadi Jakarta 17/8/05. Ide yang bagus. Ada yang lain? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Ya, itu lebih baik. Maaf, saya tim milik. Apakah bisa mengetik naskah ini beserta perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bung. Baiklah, kalau begitu tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang ada di sini? Ya, saya setuju akan mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan kita yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda yang berhak menandatangani naskah ini, sedangkan PPKI hanyalah pihak Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Setuju, itu lebih baik. Sekarang naskah sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat. Kita akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau naskah proklamasi ini dibacakan di lapangan Ikada, akan timbul bentrok dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau Tuan Sultan Syarif pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Saya setuju dengan usul Tuan Subianto. Baiklah. Bagaimana? Aman kah? Untuk saat ini bisa kita katakan aman, karena masyarakat Indonesia belum datang kemari. Bung, gawat Bung! Ada apa? Para tentara Jepang telah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadi pertumpahan darah jika kita tetap memproklamasikan kemerdekaan di sana. Mungkin lebih aman proklamasinya diganti lokasi, Bung. Maksud saya, proklamasinya diadakan di rumah Bung Karno saja. Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Kalian bagaimana?
Baik, hubungi semuanya bahwa lokasi proklamasi kemerdekaan dipindahkan ke depan rumah saya. Iya juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Baik. Bagaimana kalau lokasi proklamasi kemerdekaan dipindahkan ke depan rumah saya? Ya, saya setuju. Mungkin dengan itu para tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju! Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Pagi harinya kita ke rumah Soekarno. Ya, kita semua sudah lelah. Sebaiknya kalian semua pulang saja. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah Tuan, kami pamit dulu. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak lagi untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dahulu. Ya silakan, tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Sebentar lagi pukul 10. Baiklah. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bu? Ya sudah, biar saya mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya sekarang juga. Ya sudah Bung, biar saya yang mencari yang bangunnya, saya permisi dulu. Oh iya Bung, apakah proklamasi sudah bisa dibacakan? Sudah, kalian tenang saja. Kalau begitu kita sudah dibilang merdeka, Bu. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau begitu kami pamit dulu. Ya, sebentar. Buntawan, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik, Bung Karno. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proses proklamasi besok akan berjalan? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain warna merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Setidaknya kita telah berusaha menyediakannya. Baiklah, Pak. Silakan. Maaf terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa, lagi pula persiapannya juga masih belum selesai. Memangnya persiapan apa? Persiapan pengibaran bendera. Fatmawati sudah menjahit benderanya. Sebentar lagi juga sudah beres. Maaf, Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Ayo, baik, silakan kita menuju ke halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak. Kita bisa berubah menjadi lebih baik. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi, kami,
Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Pemuti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh Subut dan Latif untuk mengibarkannya. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Jalan. Gerak. Gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagus di muka. Tapi tidak terlalu tergesa-gesa. Habis buku emosi begitu. Bagus memang. Aku belum menginginkan. Saya. Besar sekali dagingnya. Kasih habis juga caranya. Aku sebelum ada emosi. Ini mau pergi maki-maki. Ada lagi tidak mau pergi. Nora saya. Tadi sini. Tidak. Dari terusan. Kita mau Part 3 action. Mana?
Biar kesehatan kita lagi. Apa lagi? Aku mereka kita lagi juga. Apa satu? Udah sadar kok kayak teknik. Ini dia kan. Tadi sudah lo tadi terus sama ini. Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk memperkenalkan